Shalom saudara-saudari, terima kasih karena Anda begitu setia sekali mengikuti ibadah online pada pagi ini. Dan sangat senang bertemu dengan Anda sekali lagi dalam ibadah online ini. Walaupun kita beribadah secara online, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan sentiasa menyertai kita di mana saja Anda berada pada pagi ini. Dan saudara-saudari, marilah kita semua mempersiapkan hati kita, mempersiapkan tubuh kita, jiwa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Dan saya doakan apabila kita beribadah bersama pada pagi ini, ada satu kekuatan yang hadir dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu saudara-saudari, mari kita datang di hadapan Tuhan dengan membaca firman Tuhan pada pagi ini. Saya mengambil firman Tuhan daripada Amsal 135, daripada Amsal 135. Dan jika Anda punya Alkitab bersama dengan Anda, dan Anda boleh membuka di dalam Amsal 135, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Saya memberikan sedikit waktu untuk kita untuk membuka firman Tuhan pada pagi ini. Amsal 135 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelantaran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel bagi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan segenap samudra raya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom semua. Mari kita berdiri pada pagi hari dan kita puji dan muliakan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Dasar Sedari yang ku harapkan, bukti dari segala yang telah kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak
segenap hati, Raja keagungan. Tindakan pencobaan Melebihi batas kekuatanku, Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Oh, Engkau Raja Bapa, Engkau Raja Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Mari kita mengangkat lagu ini lagu. Gunakan syukur buat segala perbuatan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih untukku. Kagumkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku beri.
For He is good. He is good. He is good. Was Born to conquer the grave. light of the world. Light of the world. The reason for Christmas Day. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. To sing every creature of God come as His For He is good, for He is good. Born to conquer the grave. 'Cause Lord of the world, the reason of Christmas. Sing of your people, the Lord Almighty reigns. To sing every creatures of God, God bless His name. Oh, He's good. He was born to conquer the grave. Lord of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, there's light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, the reason for Christmas Day. Light of the world, there's light of the world, the reason for Christmas Day. Oh, you are the reason, God. For you are the reason for this season, oh God. For He is good. You were born to conquer the grave. It's light of the world, the reason for Christmas Day. Hallelujah, God, Jesus. Indeed, oh God, Lord, you are the reason for the season, God. You want to leave our praise and worship to you, God. Hallelujah. I want to sing a song, God Jesus. Let us worship Him. Hallelujah. Oh, come, all ye faithful, joyful and to come and behold Him,
God, Lord Jesus. For you are, God, glory in the highest, oh God, Lord. And Father God, Lord Jesus, we just want to continue, God, Lord, to worship you, God, Lord Jesus. Father God, because you are the King of Kings and the Lord of Lords, oh God. And Lord Jesus, you are the reason for this season, oh God, Lord. And Father, Lord Jesus, we just want to continue to pray, oh God, Lord Jesus. And we just want to surrender, oh God, Lord Jesus, everything, God. Our next session, oh God, Lord, your sermon, oh God, Lord Jesus, your servant, oh God, Lord Jesus, who's going to share your word, oh God. And Father, Lord Jesus, you prepare our hearts, oh God, to receive your word. Father, thank you, oh God, Lord Jesus, for this morning, oh God, that you are here with us, oh God. Lord Jesus, you continue to be with us. You touch us and guide us, oh God. Thank you, oh God, for being with us. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya. Terima kasih untuk worship team yang melayani kita pada pagi hari ini. Dan para jemaat semua, marilah kita selalu mengingati worship team dalam doa Anda. Walaupun dalam keadaan seperti ini, mereka masih mampu melayani. Mereka masih memberikan tenaga mereka, waktu mereka untuk melayani bersama-sama. Saudara-saudari, marilah pada pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Dan Anda boleh melakukan online banking dengan nomor yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan Anda boleh juga menghantar resit Anda kepada nomor yang tertera di screen Anda pada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau berterima kasih sekali lagi Tuhan untuk berkat-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun pada waktu seperti ini Tuhan, Engkau masih setia untuk memberkati kami dalam apa keadaan sekalipun, sehingga kami pada hari ini boleh memberi kepada Engkau. Bila lewat daripada offering ini Tuhan, keuangan yang kami berikan ini Bapa, untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Dan biarlah waktu ini berkati oleh Engkau Bapa, berkatilah tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara di dalam Kristus, selamat memberi. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita melihat beberapa pengumuman pada pagi ini. Pengumuman yang pertama adalah berkenaan tentang online caroling kita. Dan online caroling kita akan ditayangkan pada sepenuh Christmas ini, pada tahun ini. Walaupun ini merupakan satu norma yang baru, marilah kita semua terlibat dan marilah kita semua sama-sama memeriahkan lagi Christmas online ini. Dan details ada di screen Anda pada saat ini. Dan sekiranya Anda memerlukan pertolongan, bantuan, Anda boleh menghubungi nama nomor yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan jangan lupa tarikh akhir mengantar video Anda adalah pada 14 Desember. Dan di akhir video Anda boleh mengucapkan selamat hari Natal bersama dengan keluarga Anda. Dan ini akan dikumpulkan untuk ditayangkan sepenuh Christmas pada tahun ini. Untuk pengumuman-pengumuman yang lain, Anda boleh melihat di screen Anda pada saat ini.
Shalom, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam juga buat saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini. Apa kabar semua? Doa dan harapan saya agar kalian penuh dengan sukacita, kasih, dan akan menemukan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidupmu. Pada pagi hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita di mana kita boleh beribadah bersama di mana saja kita berada. Juga pada kesempatan pagi ini saya ingin mengucapkan tahniah buat rekan sepelayanan saya, Pastor Lexing, atas pentabisan beliau sebagai pastor pada hari kemarin petang. Saya dan semua jemaat FIJ sangat bersukacita bersama atas pentabisanmu. Teruslah tetap setia teruslah tetap setia di dalam melayani di ladang Tuhan. Sungguh jerih payahmu, pengorbanan, dan kasihmu tidak akan sia-sia. Pada minggu Advent yang pertama, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang bertajuk menemukan pengharapan di waktu ketidakpastian. Kita tertanya-tanya di dalam waktu yang mencabar ini, adakah masih ada harapan? Masihkah ada jalan keluar kepada masalah yang kita sedang hadapi secara pribadi dan juga yang dihadapi secara global? Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan pengharapan buat kita untuk melihat jauh ke depan. Dan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita menolong kita untuk mengatasi semua ketakutan dan kebimbangan kita. Pengharapan yang Tuhan berikan adalah pengharapan yang pasti. Walau bagaimanapun sebagai manusia biasa kita seringkali lemah, kita merasa khawatir akan banyak perkara. Tambahan lagi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan cabaran dan ketidakpastian. Pandemi COVID-19 dan semua masalah yang kita hadapi membawa ketakutan, kekhawatiran yang besar buat kita. Ramai orang bergumul dari segi kesehatan, keuangan, hubungan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persekolahan, dan dengan hubungan dengan orang yang lain. Dari masa-masa yang sukar seperti ini, ramai orang percaya, orang-orang Kristen merasa putus asa dan kehilangan semangat untuk Tuhan. Ramai juga orang menjadi sangat stres, kecewa, marah, ada mereka yang kehilangan harapan untuk meneruskan kehidupan mereka. Apalagi bila masalah-masalah yang kita alami itu silih berganti, satu demi satu timbul, belum selesai yang satu sudah datang. Dan inilah reality yang kita sedang berlaku di dalam kehidupan kita sekarang. Dan jauh di dalam hati kita merindukan ketenangan dan kedamaian. Adakah mungkin kita boleh menemukan kedamaian bila kita berhadapan dengan masalah yang sukar daripada kemampuan kita? Adakah masih ada damai jika keadaan sekeliling kita itu di luar daripada apa yang kita mampu kuasai? Masihkah ada damai untuk kita, untuk saya? Bagaimana saya boleh menemukan damai yang sejati walaupun keadaan di sekeliling kita itu penuh dengan badai masalah, ketidakpastian? Dan jawabannya, ya, kita boleh menemukannya. Dan ya, damai Tuhan ada bagimu. Minggu ini kita akan masuk ke dalam minggu kedua Advent, di mana kita mempersiapkan hati kita untuk mengalu-alukan Yesus Raja Damai. Saudara-saudariku, di masa-masa yang sukar ini Tuhan telah menjanjikan untuk mengutus terang, untuk menyinari kegelapan. Dia adalah penasihat ajaib, Allah Maha Kuasa, Bapa yang kekal. Dia datang untuk memberikan pengharapan, dia memberikan damai sejahtera untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebenarnya pada minggu kedua Advent ini saya ingin meneruskan seri perkongsian Rediscovering Christmas, berita baik di waktu yang sukar. Hari ini saya ingin mengkongsikan tentang menemukan damai di tengah-tengah pergumulan. Apakah damai yang Tuhan berikan? Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Oleh itu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Yesus berkata kepada saya dan kepada kita semua yang ada di sini,
Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu. Dan damai ini tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh itu janganlah susah hati, janganlah susah hatimu, janganlah takut. Pagi ini kita akan melihat kepada dua petikan firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk turut membaca bersama-sama. Petikan firman Tuhan ini saya baca daripada Alkitab terjemahan baru dan petikan bahasa Inggris dalam versi NIV dipaparkan di atas screen. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 ke ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba datang malaikat Tuhan di tengah mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera Allah di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sama seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu ke dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Dan semua ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan firman yang kedua yang kita akan lihat adalah dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang 6 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sungguh firman-Mu itu adalah firman yang hidup dan amat berkuasa. Bukakanlah telinga rohani kami supaya kami boleh mendengar dengan jelas. Bukalah mata rohani kami supaya kami boleh melihat kebenaran firman-Mu. Dan bukalah hati kami agar kami boleh menanggapi, memahami dan menerima firman-Mu. Dan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, petikan yang kita baru baca sebentar tadi itu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat Tuhan memberitakan kelahiran Tuhan Yesus kepada gembala-gembala yang sedang berjaga di padang pada waktu malam. Selalunya mereka berada dalam keadaan yang berjaga-jaga pada waktu malam, mengawasi kalau ada binatang buas yang datang menerkam domba-domba mereka, ataupun kalau ada pencuri yang datang untuk mencuri. Dan kadang-kala pemangsa datang dengan jumlah yang besar dan mereka terpaksa melarikan diri. Ini terutama sekali jika mereka hanyalah gembala upahan. Para gembala sangat jarang untuk menikmati istirahat dan ketenangan pada waktu malam.
karena mereka harus berjaga-jaga menjaga domba-domba mereka. Dan sudah pasti mereka senantiasa ada dalam ketakutan akan bahaya. Itulah sebabnya pada waktu malaikat Tuhan datang kepada mereka, dan apabila cahaya kemuliaan Tuhan itu bersinar, mereka sangat-sangat ketakutan. Pada saat mereka sangat ketakutan, malaikat Tuhan memberikan keyakinan kepada mereka dan berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini akan lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bangsa tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Bayangkanlah suasana pada malam itu. Hari malam yang gelap. Ini menciptakan satu kontras yang jelas akan penampakan malaikat yang disertai dengan kemuliaan. Malam yang sunyi, malam yang gelap itu tiba-tiba menjadi terang dan berkilauan. Malam yang sunyi tiba-tiba penuh dengan nyanyian sejumlah besar malaikat menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Saudara-saudariku, ini merupakan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa yang terjadi pada malam itu. Saudara-saudariku, jangan takut adalah message yang sama juga untuk kita pada hari ini. Jangan takut, Yesus telah datang dan damai sejahtera Allah ada padamu. Sesungguhnya dia lahir untuk kita, dia diberikan untuk kita. Dia adalah Allah yang berkuasa, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dialah Allah yang berkuasa, dan damai sejahtera Tuhan itu tidak berkesudahan. Ia akan ada sampai selama-lamanya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah damai sejahtera Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan, fear not. Don't be afraid. Jangan takut kepada Zakaria. Dia katakan jangan takut kepada Maria. Dia katakan jangan takut kepada Yusuf, dan akhirnya kepada gembala-gembala yang berjaga di padang. Hari ini juga Tuhan mengatakan kepada saya dan kepada kita semua, jangan takut. Janganlah kita gemetar. Saudara-saudariku, apakah yang kita takuti hari ini? Apa yang kita takuti? Tuhan telah menjanjikan kepada kita damai sejahtera. Dia katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh itu janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Tuhan telah menjanjikan damai yang kekal dan sempurna buat saya dan saudara. Dalam dunia ini ada ramai orang yang menginginkan dan memerlukan kedamaian dan ketenangan. Mereka mencari ketenangan, namun tidak ramai orang yang menemukannya. Apakah yang mencuri damai yang ada di dalam hatimu? Ada 3 perkara yang boleh mencuri kedamaian kita. Yang pertama, kita kehilangan kedamaian apabila keadaan tidak terkawal. Banyak perkara yang berlaku di dalam kehidupan kita yang terjadi yang berlaku dalam hidup kita. Banyak perkara yang berlaku dalam hidup kita di luar daripada kawalan kita. Perkara-perkara terjadi di luar daripada kemampuan kita untuk mengawal. Pandemik yang berlaku di luar adalah di luar daripada kemampuan kita. Apabila sesuatu sama dengan kecil atau besar berlaku dan kita menjadi kecewa, putus asa, dan kita hilang ketenangan dan kedamaian di hati. Yang kedua, kita hilang kedamaian, ketenangan dalam hati apabila orang yang kita layani ataupun orang yang kita sedang melayani itu tidak berubah. Kita sudah berusaha untuk melayani, mendidik, menasihati, namun orang itu tidak ada perubahan apa-apa. Kita tahu juga bahwa sebilangan besar orang tidak berubah dengan menurut apa yang kita mau. Jadi tapi kita senantiasa berusaha untuk mengubah sesuatu, dan itu membuatkan kita tidak tentram, membuatkan kita marah.
Yang ketiga, kita kehilangan ketenangan apabila masalah yang kita hadapi itu tidak dapat dijelaskan. Kita coba memikirkan kenapa masalah ini terjadi kepada kita. Ya, memang ada perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita yang di luar, yang sukar untuk dimengerti. Dan apabila kita sering kali bertanya kenapa itu terjadi kenapa ini terjadi dalam hidup kita. Dan ini boleh membuat kita rasa tertekan, hilang sabar, dan hilang kedamaian. Saudara-saudariku, Tuhan telah menjanjikan damai sejahtera buat kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai yang tidak berkesudahan. Namun demikian, menerima kedamaian Tuhan tidak bermakna bahwa kita bebas daripada masalah dan pergumulan hidup. Dalam hidup ini kita tidak terhindar daripada krisis yang berlaku. Tetapi kita boleh memutuskan sama ada kita membiarkan krisis itu menghancurkan kita ataupun membentuk hidup kita. Ini berarti bahwa walaupun dunia itu kelihatan berantakan, walaupun dunia itu, walaupun di dalam sekeliling kita punya banyak masalah, tapi kita boleh berpikir dengan jelas dan kita boleh tidur dengan tenang. Itu adalah kedamaian yang Tuhan memberikan. Bagaimana kita menemukan damai Tuhan dalam pergumulan kita? Ada 4 cara. Yang pertama, kunci pertama bagi kita untuk menemukan kedamaian di tengah pergumulan kita adalah meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diperdamaikan dengan Allah. Segala dosa kita diampuni dan kita dibenarkan di dalam Tuhan. Roma pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita kepada Tuhan adalah dasar untuk kita untuk hidup damai di dalam Tuhan. Petikan yang kita baca di awal tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Sekadar mengetahui Yesus sebagai Raja Damai tidak menjamin dengan sendirinya kita memiliki damai sejahtera. Tapi kita harus dipersatukan dengan Kristus dengan iman yang aktif. Langkah pertama yang kita melakukan ialah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bila kita melakukan dan kita dibenarkan dengan iman, dalam iman. Perdamaian dengan Tuhan memberikan perdamaian, membawa kedamaian di dalam hati kita. Ini pengampunan melepaskan kita daripada rasa bersalah. Dan perdamaian dengan Tuhan menolong kita untuk berdamai dengan orang lain, seorang yang lain. Jadi pada waktu musim perayaan, musim Advent ini, mari saya mendorong kita untuk mengambil masa untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan dengan anggota keluarga yang lain, kawan-kawan, berdamai antara satu sama lain. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam semua perkara, termasuklah kehidupan kita. Kunci yang kedua adalah bagi kita untuk menemukan kedamaian dalam pergumulan adalah percaya bahwa Tuhan berkuasa di atas semua perkara, termasuklah kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 103 ayat 9 mengatakan Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita hidup di dalam waktu yang sukar dan seringkali kita bimbang, cemas dan panik. Kita teringat pada waktu murid-murid Yesus berada di perahu untuk menyeberang ke Tasik Galilea. Ketika itu angin tofan yang dahsyat mengamuk dan ombak yang besar menyembur masuk ke dalam perahu dan hampir perahu itu penuh dengan air. Murid-murid ketika itu mereka sangat letih dan mereka perlu istirahat, tetapi sebaliknya mereka berhadapan dengan angin tofan yang dahsyat dan membahayakan mereka. Mereka rasa cemas, takut dan panik dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Sama juga seperti murid-murid Yesus, kita juga mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang tidak menentu. Dan apalagi dalam keadaan saat ini ramai orang yang mengharapkan agar pandemik ini akan segera berlalu. Apakah yang harus kita perbuat?
Sadarlah bahwa kita sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi sebarang badai, masalah, kesulitan yang akan berlaku dalam diri kita. Janganlah kita izinkan ketakutan, cemas, panik melumpuhkan kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudariku, keraguan terhadap kuasa Tuhan akan melemahkan iman kita dan mengizinkan si iblis untuk mencuri damai dan ketenangan kita. Walau apapun yang kita rasakan, kita perlu mengingatkan diri kita bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu dialah yang berkuasa dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara-saudariku, walaupun kita tidak selalu memahami tujuannya, selalu kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat, Dia mengetahui segala sesuatu. Dialah yang memegang tangan kita, Dialah yang menuntun kita ke jalannya. Allah yang kita sembah itu adalah Maha Kuasa. Dia sanggup untuk melepaskan kita dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus berseru kepadanya, Yesus mengherdik angin itu, "Diamlah, tenanglah." Maka angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sama sekali. Kunci ketiga bagaimana kita menemukan damai di tengah pergumulan kita ialah percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah penyedia bagimu. Tidak ada keperluan yang terlalu besar, terlalu sulit, atau terlalu berat untuk Tuhan sediakan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 10 hingga ayat ke-11 berkata, takut akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda meranak kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Pandemik yang berlaku meninggalkan kesan yang mendalam, bukan saja dari segi kesehatan, tapi juga kepada ekonomi. Sejak dari permulaan tahun sehingga ke hari ini, ribuan orang telah kehilangan pekerjaan dan hilang puncak pendapatan, kontrak tidak disambung. Ada yang terpaksa menutup perniagaan mereka. Dan ini pasti membawa tekanan yang berat buat kita. Ini boleh mencuri damai dan ketenangan di dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan firman Tuhan mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Di saat kita mengalami pergumulan hidup, apa yang kita perlu perbuat? Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang suatu apapun. Dan Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukup untuk sehari. Bayangkan, jangan khawatir apapun. Ini kedengaran mustahil kan? Kita semua ada kekhawatiran. Kita khawatir akan pekerjaan kita, kita khawatir akan pelayanan kita, kita khawatir akan persekolahan anak-anak kita. Tetapi apa yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan ketakutan, ketika kita berhadapan dengan kesukaran-kesukaran dalam hidup kita, kita datang. Marilah kita datang kepada Tuhan dan mengizinkan kedamaian Tuhan itu menguasai kita. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita adalah damai yang kekal. Saudara-saudariku, apa yang kita khawatiri hari ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berdoa dan menaikkan segala permohonan kita dengan pengucapan syukur. Bukan senang untuk tidak khawatirkan. Tidak ada seorang pun daripada kita yang langsung tidak ada kekhawatiran. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, berdoalah dalam dalam segala hal, dan ucapkanlah syukur dalam semua yang Dia telah melakukan. Saudara-saudariku, doa yang penuh dengan syukur membawa damai sejahtera. Tuhan menyuruh kita berdoa ketika kita mulai khawatir. Bersyukur kepada Tuhan terlebih dahulu, itu adalah satu langkah besar iman. Ketika kita memiliki iman untuk berterima kasih,
kepada Tuhan sebelum kita melihat penyediaan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Semakin kita bersyukur, semakin Tuhan boleh bekerja dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Perkara yang terakhir, kita boleh menemukan damai sejahtera Tuhan pada waktu pergumulan apabila kita menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Penyerahan penuh kepada Tuhan adalah satu keputusan yang harus kita buat setiap hari. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat ke-5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Amsal pasal 3 ayat 5 ayat 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudariku, para gembala mendapat tempat yang istimewa pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu mereka hanyalah orang kelas bawahan. Mereka bekerja keras di bawah matahari yang panas, kerja keras siang dan malam. Mereka menggembalakan domba-domba. Mungkin bau mereka sama seperti binatang yang mereka jaga. Mereka tidak ada keistimewaan, tapi mereka pasti mengerti akan pengajaran Yesus yang diajarkan beberapa tahun selepas itu, di mana Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenteraman. Mereka pasti menyahut panggilan dan jemputan Yesus untuk datang belajar daripadanya, menerima kelegaan dan ketenangan daripadanya. What an invitation! Ini bukanlah satu kebetulan bagi malaikat Tuhan untuk menampakkan diri di padang di luar Bethlehem untuk memberitakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenaan kepadanya. Ini adalah penyataan Tuhan dan tanda Tuhan bahwa Dia ada di sana bagi semua orang yang rendah hati, semua orang yang biasa kelas bawahan. Dia ada bersama dengan orang yang letih lesu dan berbeban berat. Mereka ini berada di tepi palungan di mana Yesus dibaringkan pada waktu mereka melihat ada pertemuan, di mana mereka melihat Tuhan secara pribadi dan mereka mengalami pertemuan pribadi dengan Juru Selamat Yesus. Hari ini saudara-saudariku, jemputan yang sama diberikan kepada kita. Kita boleh datang kepadanya dan menerima dan mengalami ketenangan yang amat dalam, ketenangan dan kedamaian yang sejati. Apakah beban yang kamu angkat pada hari ini? Seperti mana para gembala bergegas untuk pergi ke Bethlehem, ambillah langkah iman ini, datanglah kepada Yesus. Hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Sementara itu kita mempersiapkan diri. Saya mau undang kita untuk datang kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Mungkin akhir-akhir ini iman kita mulai lemah. Kita merasa tertekan dan merasa seperti Tuhan tidak memperdulikan kita. Kita merasa putus asa dan kita merasa kecewa. Dan kita tidak memiliki kedamaian. Dan pada kesempatan pagi ini marilah kita datang kepadanya. Marilah kita dengan segenap hati datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami merendahkan hati kami. Kami mengakui bahwa kami memikul beban yang sangat berat. Kami merasa letih, kami putus asa, kami hilang keyakinan. Kami tidak ada kemampuan untuk menanggung semua beban yang kami ada. Pagi ini kami menyahut panggilan-Mu. Kami mau melepaskan segala beban, pergumulan, dosa kami.
Tuhan, kami berkata, ampunilah kami, jamahlah kami dan pulihkanlah hati kami. Berikanlah kepada kami kedamaian dan ketenangan yang berasal daripadamu. Terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Darahmu tercurah untuk menebus kami dan kami menerima pengampunanmu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudariku, marilah kita mempersiapkan diri untuk mengambil perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan kita Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur dipecahkannya dan diberikan kepada muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan kena kamu, perbuatlah demikian untuk menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Marilah kita sediakan cawan anggur kita. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu dan setiap kali kamu meminumnya, ini adalah menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Marilah kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi dan berkata, Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Namamu dipermuliakan di mana saja kami berada. Engkau akan menolong kami, menguatkan kami, agar kami menjadi saksi-saksimu yang hidup dan berkenan kepadamu. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita menadahkan tangan kita dan terimalah pemberkatan ini. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, supaya kamu, oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dan damai sejahtera Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan kita berjumpa lagi minggu hadapan. Bersyukur saudara-saudari untuk firman Tuhan yang telah menguatkan kita dan mendorong kita pada pagi ini. Dan marilah kita terus merenungkan firman Tuhan dalam hari-hari yang akan mendatang di hadapan kita. Walaupun apa yang berlaku dalam kehidupan kita, marilah kita tetap teguh dan kita terus percaya akan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudari, apapun yang Anda lakukan pada hari ini, saya doakan Anda dalam keadaan baik dan dalam pimpinan Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama menjaga SOP yang telah disediakan dimanapun Anda berada, dimanapun Anda pergi. Supaya kita boleh memutuskan rangkaian penyakit COVID-19 ini. Saya ingin mendoakan saudara-saudari dalam keadaan baik dan pimpinan Tuhan. Dan terima kasih karena kesetiaan Anda untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dan jumpa Anda pada minggu hadapan. Hai Lex, kami ada buat special video untuk kau. Tapi sebelum itu kami ingin membacakan firman Tuhan di dalam Yosua 1:9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi oleh karena itu Lex, kami di sini mengucapkan tanya di atas pentabisan Anda sebagai pastor. Alex, congratulations. We just want to say thank you for everything that you have done, for your hard work, and thank you for being a good brother to us. Menjadi abang yang sangat baik, bagus, sama lah kan? Oke. Moment of silence. Hi Pastor Lexing, we just want to wish you congratulations for being ordained as a pastor.
The three of us are so proud of you. Thank you so much for being our older brother and also a teacher to all of us youth and also FIG family. May God continue to bless you and guide you as you continue to teach about God to others. Once again, congratulations, Pastor Lexi. Hai Abang Lex. Oke, congrats untuk pentabisan Abang Lex and finally jadi pastor. And terima kasih karena telah menjadi terang dan garam untuk kami yuk. Kami percaya Tuhan akan sentiasa beserta Abang Lex, terutama untuk next journey Abang Lex. And Abang Lex dapat terus memberkati lebih ramai orang. Once again, congrats and thank you. We love you Abang Lex. Congratulations on your ordination, Pastor. It's official. We're not calling you Preacher Lex anymore. I want to say thank you for asking me to join the media team. Even though saya kenal Pastor briefly sejak, but I've witnessed your spiritual leadership throughout my time serving with the team. So I pray that as you continue to serve God, may His guidance, His wisdom overflows in your life. And I also pray that you will continue to be a channel of blessing to others. So yeah, congrats! Abang Lex, congratulations and thank you sebab sudah lead kami youth for these few years and congrats. Abang Lex, congratulations sebab ditabiskan jadi pastor sudah, and keep doing what you are doing right now, and I'm so proud of you. Itu saja dari saya. God bless. Bye. Hello, Pastor Lexing. Congratulations to the level up. I guess I never really say this out loud, but now I want to take this opportunity to say thank you for being such a blessing to me. And now moving on as a pastor, wow, I pray that more and more people will be blessed by your ministry in the future. Congratulations. Hi, first of all, congratulations to Abang Lex dan Anda telah berjaya level up. So I hope for the best for your new journey as a pastor and also as a bapak segera. Dan dahulu kami berjanji konon kan mau buat banner, mau buat poster besar-besar muka Abang Lex, tetapi karena keadaan semasa kami tidak dapat hadir ke pentabisan Abang Lex, so saya tampilkan banner kami lah ya. Congratulations Lex, God bless you, stay safe and stay healthy, stay at home. Congratulations Abang Lex, aka Pastor Lex. I want to tell you how much I love you and I miss you. Thank God for this opportunity to wish you a special congratulations. May God give you many more years ahead. Semangat dan terus semangat melayani Tuhan. God bless you. Congrats. Hi Lex. First of all, congrats for being a pastor, and even though like me, Cliffy, orang kita baru join like FIG, betul-betul join FIG for like 3-4 years, it's been a great journey lah. Memang banyak memories, there's a lot of memories, very nice ones, and for you being a pastor, you deserve it lah. You definitely deserve it. You have a big heart. You're a kind soul. Yeah. So congrats Lex. Congrats brother Lex. Pastor Lexi. Bye. Hai Lex. Thank you karena menjadi seorang sahabat dan brother buat saya. Dan saya tahu personally memang kamu jenis yang rajin lah, dan memang betul-betul apa-apa yang kamu buat tuh memang kau all out lah. So ya, congratulations Lex karena Anda telah menjadi seorang pastor. Thank you Lex. Okay, Abang Lex, may God grant you wisdom and also may you find joy in this ministry.
Hi! Congratulations on getting ordained as a pastor. It has been a real pleasure to be serving with you, and I'm sure that many of us, especially the youth in FIG, have been enriched and also blessed by you. Also, you have been a great leader and also a great friend to us. You deserve this, and we're so proud of you. We cannot wait to see the amazing things that God's gonna do through you. Congrats! Congrats, Pastor Lex! Oh ya, and thank you Lex sebab tidak pernah putus asa untuk approach youth life, especially sebab we know that you love us so much and you do care for us. You wanted us to choose the best path lah in our life. So thank you for never giving up on us, and sangat diberkati lah actually ya, seeing God's work using from someone there's nothing to something, okay, and surrender his life and purpose to God untuk melakukan pekerjaannya lah. And truly you're special Lex, and congratulations for your ordination from preacher to pastor. Bye bye. Sorry. Okay.